Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan dalam penyusunan media pembelajaran AUD. Di sini ada saya, Wanda Livia, dan Azhar Aisyah, Romasli, Nadira Safarina, dan Nisma Dewi. Yang pertama, tugas guru tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memahami perbedaan karakter antara peserta didik sehingga dapat mencarikan solusi ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Hal ini menuntut setiap guru untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang optimal, baik dari segi penyampaian materi, penerapan strategi, dan metode pembelajaran, serta pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya, menurut Nurseto 2012, beberapa fungsi media dalam pembelajaran diantaranya adalah sebagai alat untuk membuat pembelajaran menjadi semakin efektif, mempercepat proses belajar siswa, memaksimalkan kualitas pembelajaran, serta menjadikan konkret semua hal yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya salah pemahaman pada siswa. Selanjutnya, mengapa menganalisis kebutuhan merupakan tahapan yang sangat penting di dalam mendesain media pembelajaran? Dikarenakan hal ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta kebutuhan mengajar guru yang akan membentuk sebuah interaksi di dalam proses pembelajaran. Kemudian, analisis kebutuhan sendiri itu merupakan sebuah siklus yang integral dengan pengembangan program implementasi dan evaluasi, menurut Nasrullah dan Ismail tahun 2018. Target needs and learning needs adalah jika target needs memiliki pengertian apa siswa membutuhkan sesuatu dalam sebuah kondisi, dan learning needs memiliki pengertian apakah siswa membutuhkan sesuatu yang diinginkan dalam belajar. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan analisis kebutuhan untuk penyusunan media pembelajaran. Yang pertama, mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi target peserta didik, baik usia, karakter, gaya belajar, tipe kecerdasan, atau tingkat pemahaman. Yang ketiga, mengevaluasi materi pembelajaran yang akan disajikan. Keempat, mengetahui penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Adapun manfaatnya adalah media yang relevan, media yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak dan tujuan pembelajarannya. Kedua, pembelajarannya yang efektif, metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Jadi anak lebih termotivasi untuk belajar karena media yang digunakan menyenangkan. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga, sehingga guru dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi. Langkah yang dapat dilakukan dalam analisis kebutuhan yaitu 1. Mencari dan menemukan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, memilih media yang menarik minat anak, memilih media yang sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalaman anak, memilih media yang sesuai dengan subjek yang dipelajari, mengetahui penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan, dan yang terakhir, mengetahui harapan peserta didik terhadap media pembelajaran yang akan dibuat. Pertanyaan ajuan untuk analisis kebutuhan yaitu bisa berupa apa saja yang sudah diketahui anak, metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk anak usia dini, media apa yang paling menarik perhatian anak, apa saja kendala yang sering dihadapi guru dalam mengajarkan suatu materi, dan bagaimana cara mengevaluasi pemahaman anak terhadap suatu materi. Baik, akan saya ambil alih sampai di sini. Berikut ya, saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan analisis
kebutuhan anak usia dini untuk mengembangkan media. Pertama, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi target peserta didik. Kita harus memperhatikan usia, misalnya anak TK usia 4-5 tahun. Lalu karakteristik. Bagaimana karakteristik ya? Misalnya mulai aktif, senang bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Lalu kita juga harus memperhatikan tingkat pemahaman anak atau tingkat pengetahuan anak. Anak usia 4-5 tahun biasanya baru mulai mengenal warna dasar dan warna-warna sederhana. Setelah itu kita menganalisis kurikulum. Apa tujuan pembelajarannya dan materi pokoknya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah mengenal dan menyebutkan warna dasar seperti merah, kuning, dan biru. Membedakan warna dan mengaitkan warna dengan benda-benda sekitar. Dengan materi pokok konsep warna. Setelah itu, kita menganalisis kebutuhan. Kebutuhan anaknya adalah media yang menarik dan interaktif. Kegiatan yang melibatkan panca indera seperti melihat atau menyentuh, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Setelah melakukan semua analisis tersebut, kita akan memperoleh hasil analisis dan mengembangkan media seperti buku interaktif, permainan mencocokkan warna dengan kartu-kartu bergambar benda dengan berbagai warna, atau kegiatan praktek membuat adonan slime dengan berbagai warna, menggambar dengan cat air, atau bermain pasir warna-warni. Kegiatan analisis seperti ini dilakukan apabila targetnya adalah umum atau satu kelas. Apabila targetnya adalah per orang, maka bisa dilakukan dengan lebih spesifik. Dimulai dari analisis kebutuhannya sampai dengan karakteristiknya. Dengan mempelajari gaya belajar anak tersebut, juga mempelajari tipe kecerdasan anak tersebut. Kesimpulannya, proses pengembangan media yang diawali dengan analisis kebutuhan memungkinkan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan siswa yang membutuhkan. Dengan melakukan analisis kebutuhan sebelum mengembangkan media, kita bisa membuat media yang lebih relevan dan lebih efektif dalam penggunaannya ketika akan menerapkannya di kelas. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.